Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami, tim Domisol BF yang berada di Blega, Bangkalan, Madura. Kita akan membahas burung perkutut ini supaya kita berhasil di dalam ternaknya, juga memberikan hasil-hasil dari ternak kita supaya kita ini tidak akan mengecewakan atau tidak pernah putus asa dalam berternak burung perkutut, baik di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten sampai ke tingkat LPI. Pertamanya burung itu berternak. Menurut orang tua kami dulu kita pesan beternak burung perkutut ataupun burung walet juga udang itu karena hadiah yang nyata atau harta karun yang nyata dari Allah yang pasti dan berlipat ganda ataupun berlipat-lipat hasil dan untungnya. Kita dimulai pertama kali kalau kita berternak burung walet ataupun udang, kita yang bahas ini sekarang di burung perkutut, kita harus pertama memang pandai berdoa atau rajin berdoa pada Allah. Yang kedua, tidak pernah bertengkar di dalam isi rumah. Keluarga kita harus saling mendukung di isi rumah. Yang ketiga, tidak pernah bermain atau mengecewakan pembeli juga kita yang beli. Seumpama burung perkutut itu kita beli, terkadang kita sendiri juga begini. Kita beli perkutut kadang-kadang 10 juta atau 20 atau sampai seterusnya lah. Kadang-kadang kurang 10 juta, 5 juta, ataupun 2 juta, ataupun 500.000. Kalau memang betul kita tidak punya, hendaklah kita minta ikhlasnya kepada penjual burung itu. Supaya burung itu yang diternak menghasilkan suara-suara yang bagus dan merdu. Itulah kunci burung perkutut. Kita tidak saling membohongi atau saling mengecewakan antara pembeli dan kita yang membeli. Yang kedua, yang selanjutnya, kita ini harus saling mempunyai kasih sayang antara burung dan perawatnya. Kalau memang kita hobi, otomatis kita senang. Dan harus menjiwai mental burung perkutut. Seperti kita sendiri ini, saya sendiri sekarang menjelang subuh, seumpama bangun jam 2 malam atau jam 3, pasti kita ke kandang ini. Untuk melihat hasil ternak kita sendiri, atau mengontrol burung-burung yang sudah ada di dalam kombong, apa sakit, apa sehatnya bagaimana, menjaga pakannya, menjaga juga kebersihannya. Meskipun sekedar itu setengah jam ataupun 15 menit, kita sering menyayangi. Apalagi kita pagi setelah sholat subuh, jam 5 dan seterusnya sampai jam 7, kita selalu di kombong. Mengapa kata aku bilang begini? Karena setiap yang ada di sini memantau burung 1 jam itu tidak kurang. Kita memantau burung itu istilahnya setiap harinya 1 jam lebih. Paling sedikit kalau kita memantau 1 jam. Soalnya burung-burung ini yang berbunyi di dalam sini, di umbaran hengeng ini. Kadang-kadang sekarang bunyinya bagus, besok 2 hari, 3 hari bisa berubah. Juga sebaliknya begitu. Yang jelek pun suatu saat, 1 bulan, 1 minggu bisa berubah menjadi bagus. Burung itu tidak mempunyai dasar dari henging dan sampai dewasanya harus baik, tidak. Tapi kebanyakan dari hanging menuju dewasa, kalau hangingnya sudah bagus, insya Allah selanjutnya burung itu sudah bagus.
Kita di sini aja santai aja dulu. Lah dari kita perkembangan ini, dari kasih sayang kita terhadap burung, kita pantau setiap hari juga dari kebersihan, juga pakannya, juga dari kesehatan burung ini. Kita harus menjaga dan merasa iba. Anggaplah kita sayang dengan anak ataupun dengan istri, kita sayang burung perkutut itu cuma di bawahnya. Terutama kita yang sudah punya anak, otomatis kita kalau kita pilih, harus harus kita pilih. Lebih sayang anak itu yang nomor satu, yang nomor dua istri, yang nomor tiga itu harus ada pemeliharaan kayak burung perkutut ini. Memang kita sendiri ini menjaga sendiri kasih sayang burung. Burung itu kalau setiap mau di lomba, otomatis burung itu kalau sudah bisa bernyanyi ataupun gacor di dalam umbaran kayak ini, seperti di sini, setelah dimasukkan di dalam sangkar, kalau di lombanya tidak berbunyi ataupun tidak mengisi dari babak satu sampai selanjutnya ada babak empat, otomatis kita kebanyakan dari teman-teman itu mengeluh. Mengeluh akibatnya kayaknya mau diremas, mau dibeginiin, ya sama juga dengan kita. Tapi kita berusaha menahan diri emosi kita. Bahwa burung itu butuh kasih sayang, butuh pepegangan yang halus di dalam tangan ataupun nanti kita dimasukkan. Meskipun burung itu belum mendapatkan juara, kita harus prihatin benar sama burung, harus punya kasih sayang sebenarnya. Otomatis kalau kita istiqomah di dalam burung perkutut, baik sore, pagi, ataupun tengah malam kita pelihara, kita menjaga dengan sungguh-sungguh kasih sayang burung, insya Allah akan memberikan rezeki yang banyak nanti. Seumpama kita modal 50 juta atau 25 juta, nanti kalau kita sukses, insya Allah ini pasti sukses, asalkan kita bisa menahan diri emosi kita, itu pasti sukses. Banyak teman-teman di sini di perkututkum, teman kami ada yang sukses, ada yang laku 25 juta, ada yang 15, itu sudah pun biasa itu ya, karena kita belajar bersama itu. Kita jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, harus ditekuni, harus dan rajin. Nah, kita akan memberikan cara seumpama burung itu sebelum dilomba, alangkah baiknya dipelajari dulu. Belajar burung itu tidak semua burung resepnya atau konsepnya itu sama. Ada itu burung itu sebelum lomba 3 hari masukkan sangkar, ataupun 1 minggu, ataupun besok setelah lomba. Istilahnya lomba di sini hari Minggu atau hari Sabtu, biasanya burung itu sudah mulai dimasukkan sangkar terus di lomba. Nah, di sini saya akan memberikan cara dari hanging dulu. Nanti sudah dari hanging, insya Allah untuk selanjutnya pemirsa ini insya Allah pada mengerti dengan cara berpikirnya kita sendiri-sendiri. Yang kita tekankan karena di sini tidak semua burung itu resepnya sama. Ini kan beda-beda dari segi kandang A. Ini kandangnya ada kandang derajat, damai, diktator, dumpa, demo, dinasti, ataupun dinda. Ini memang saya sengaja masukkan yang laki saya taruh di sini, juga yang perempuan saya pisah. Ataupun dijasatukan tidak jadi masalah. Lah nanti setelah diambil dari sini, nah kita ambil belajar dulu. Biasanya burung itu ada yang dari terkuku, ada yang dari terkuku begini. Nah ini contohnya, ini ada yang simpat, ada yang terkuku. Kalau sudah besar dimasukkan ke sangkar sini. Setelah kita dimasukkan 1 bulan atau 1 minggu, kalau sudah pintar makan, sudah sehat burungnya, belajar dimasukkan sangkar. Di sini kami tekankan, seumpama burung ini sudah ada gandengannya, seumpama sudah tidur dangket berdua, dangket-dangketan berdua, kita harus diingatkan antara seumpama nomor gelangnya itu 172, satunya 186. Lah itu 172 dengan 186 itu kalau ditangkringkan, dimasukkan ke sangkar, jangan dijadikan satu. Satu sangkar, satu sangkar.
Setelah itu nanti satu sangkar harus di gantangan itu harus berdempetan antara sebelah kiri satunya sebelah kanan. Mengapa demikian? Kita berbicara begini karena saya tekankan begini, seumpamanya itu burung yang tadi itu sudah dempet berbarengan, yang digombong-gombaran sudah dempet begini, kita ambil satu dua burung itu taruh di sangkar. Kalau di gantangan atau baik di latihan dulu ditaruhkan dua, kanan kiri. Itu kan karena sudah sepasang. Insya Allah itu burung gacuan Anda umpamanya yang 172 itu yang bagus. Yang pasangannya 186 tidak bagus, tidak apa-apa. Gantang aja berdua, coba dilatih dulu bagaimana bunyinya. Besoknya begini juga. Kalau 127 menurut Anda itu burungnya sudah bagus, sudah moncer, pasangannya itu di jangan digantang. Coba bagaimana reaksi bunyi antara bunyi ke bunyinya. Tapi menurut kami, insya Allah burung itu lebih bagus seperti itu. Digandeng berdua. Kalau sudah bagus, itu setelah digantang, sorenya jangan lupa dimasukkan lagi ke kandang sini. Kalau itu masalah piye. Mengapa saya bilang demikian? Karena kalau tidak dimasukkan, kalau lambat sampai 2 hari, 3 hari, otomatis burung itu yang di dalam sangkar pasti lari-lari atau ke atas ke bawah, muter-muter di sangkar. Karena kenapa? Karena masih ingat dengan teman-teman yang di sini yang keenam itu. Jadi saya usahakan harus dimasukkan ke sangkar, besoknya di lomba dibeginiin lagi. Lah sebelum di lomba, alangkah baiknya dilatih dulu sebelum di lomba. Setelah nanti sudah bunyi bagus, begini-begini, oh ini burung mengisi umpamanya 1 2 3, 1 2 3. Insya Allah begitu. Kalau burung hengeng itu banyakan mengisi antara babak 1 dan 2, tiganya sedikit. Kalau babak 4-nya kurang begitu bunyi. Kenapa demikian ya? Karena masih hengeng itu masih 5 bulan ke bawah. Dan dari itu pula sebelum itu diambil, usahakan burung itu jangan banyak gerak. Umpamanya jangan banyak tidak gesit di lapang. Bagaimana caranya? Ya banyak dipegang. Dipegang itu jangan istilahnya kita mandiin. Cukup tangan kita dua ini yang basah pegang burungnya, diginiin dilus saja burungnya sampai air yang di tangan yang menempel bulunya burung itu sampai kering. Peganglah setidak-tidaknya 15 menit sampai setengah jam, nanti dimasukkan lagi ke sini, diambil lagi. Itu sudah kalau sudah menyatu dengan tangan, insya Allah burung itu luluh dan sudah kalem itu dimasukkan. Mengapa saya bilang begini? Karena kalau burung itu dimasukkan ini tidak dibelajar pegang tangan, otomatis burung itu luka sayapnya. Kalau sudah luka berarti bunyinya mental juga agak mengurang. Dari itu burung itu saya tekankan kalau hengeng jangan sering-sering dimandiin. Karena apalah, burung itu bulunya masih rentan, masih muda, banyak nanti ekornya yang patah atau sayapnya yang patah begini-begini. Biarlah aja pegang dulu. Nanti kalau sudah 3 bulan ke atas bolehlah belajar dimandiin. Dan jangan lupa sebelum di lomba itu alangkah baiknya dibeli kacang hijau yang sudah direndam 2 atau 3 jam sebelumnya. Dikasih 3 atau 5. Dites dulu di lomba bagaimana reaksinya, besok 3 hari 4 hari lagi dites lagi, umpamanya jodoh 5 atau jodoh 3, terus ditekan. Otomatis kalau sudah naik 1 bulan 2 bulan, nanti otomatis kacang hijaunya ditambah 2 butir, 2 biji atau 3 biji. Nah, menurut burungnya. Yang saya tekankan di sini, burung harus, menurut saya, kalau ingin Anda sukses, jangan pernah emosi terhadap burung. Harus kita saling menikmati, saling menyayangi. Hati ini punya perasaan saling memiliki. Oh ini burung begini, oh ini burung. Biarlah burung itu tidak bunyi, biarlah burung itu gesit di tangan, gesit di sangkar. Cuma kita lah aja yang kurang telaten, yang masalah pemberian pegangan burung. Kalau malam-malam kayak ini harus dipegang. Seperti aku sekarang ini karena menjelang subuh. Ini jam 3, sebentar lagi cuma menunggu adzan subuh karena tidak bisa tidur.
ya sudah aktivitas sudah menghadap Allah, kita enak menjaga burung begini, ya kita sambil sharing aja sama-sama Kung Mania di seluruh Indonesia. Ini pengalaman dari kami, kalau diterima masukan dari kami alhamdulillah, tapi ini tip dari kami. Selebihnya kalau tidak kurang mengerti, insya Allah akan memberikan saya tip cara yang terbaik untuk burung-burung Anda supaya gacuannya lebih bagus dan rentan. Burung bagus itu antara breedingnya, kata zaman sekarang, yang menjodohkan antara jantan dan betinanya, menurut saya lebih baik sama-sama memiliki, tapi jangan-jangan seirama. Kalau lakinya irama, otomatis betinanya agak kasar atau agak noklak, tidak jadi masalah, tapi ujung sama ada, depan sama ada. Kalau masalah tengah, saling mengisi. Istilahnya saling mengisi juga antara depan, tengah, belakang. Oh, lakinya begini. Kalau langkah baiknya, burung itu ujungnya panjang, betinanya juga panjang, jantannya panjang, betina depannya juga kelaung, apa kelaung. Itu kalau ada, otomatis itu kan burungnya mahal. Daripada kita berternak banyak-banyak, lebih baik kita berternaklah 10 kandang atau 5 kandang, tapi dari kandang yang favorit. Memilih jagoan itu menurut saya, burung yang bermental itu umpama sudah menjuari di lapangan, umpamanya si B sudah pernah menjuari di lapangan, bunyinya bagus, si A tidak pernah jantannya menjuari di lapangan. Tapi bunyinya kalau dinilai, kata orang, kata juri, kata teman-teman, anggaplah sama-sama tiga warna hitam lah. Tapi menurut saya itu harganya otomatis mahalan yang B, karena yang B bapaknya pernah juara di lapangan atau darahnya sudah bagus. Menurut saya itu lebih mahal yang B, antara mungkin mahalnya antara 10 atau 5 juta ataupun 3 juta. Ya kita beli yang B aja daripada kita bunyinya sama, begini begini sama. Ini pengalaman dari kami. Alangkah baiknya begini. Karena mengapa? Kita membahas burung itu juga yang pertama yang kita cari cuma mental. Kalau bapaknya sudah mental, insya Allah anaknya makin mental. Cuma kita menunggu takdir dari Allah. Apakah burung itu nanti mirip dengan bapaknya atau ibunya? Kita gampang-gampangan begini. Yang kerja ataupun yang kita berusaha, terkadang baik yang kerja di pegawai negeri ataupun di swasta, kadang pun kita sudah bagian gajian, kadang-kadang dengan bos atau begini ditunda bukan tidak dibayar. Kita yang kerja, apalagi kita yang tidak kerja, mana mungkin kita dapat bayaran. Kita kan begini, kita yang menjodohkan yang bagus sudah begini-begini, sudah hasilnya belum bagus, apalagi yang tidak bagus. Lah, kami ditekankan di sini. Ini menurut hukum akal manusia. Tapi menurut Allah nanti kita ditentukan mungkin lain lah. Nah dari begitulah kita harus waspada diri untuk berternak burung ini dan serba hati-hati kalau kita ingin maju, melangkah maju lebih ke depan. Jangan lupa juga masalah ini, masalah pakan juga harus yang fit biar burung itu sehat, menelurnya juga sehat, nanti tetasnya juga bagus dapatnya, juga dari kebersihan sangkarnya itu apa, irmanya ya, petarangannya itu harus bersih, jangan ada mencoknya, biar apa, kalau menetes itu tidak cacat kakinya, itu harus perlu dijaga. Nah dari inilah kita akan memberikan gambaran-gambaran cara berternak yang bagus juga sukses. Intinya kita harus saling menyayangin burung yang kita miliki. Jangan pernah kita emosi ataupun marah-marah sama burung. Insya Allah nanti kalau sudah rutin tunggu 1 tahun, paling cepat 1 tahun, paling lama 2 tahun, insya Allah Anda sukses. Di sini aja dulu pertemuan kita. Untuk lebih singkatnya, suatu saat kita bisa berjumpa lagi di YouTube kami untuk pembahasan apa nanti di breeding selanjutnya, cara ya selanjutnya lah, cara berikutnya. Kurang lebihnya dari tim kami minta maaf. Apabila masukan kami ini diterima, saya mengucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kompak selalu dari Tum Domisol Blega Bangkalan untuk seluruh Nusantara Indonesia. Kompak selalu untuk
Kung Mania se-Indonesia.